Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Nah, untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki R3 ya. Ini R3 lama. R3 lama dan di sini ada sedikit kendala. Ini ketika kita hidupin mesin. Nah, di sini untuk lampu engine ya atau gambar kuning ya. Kuning mesin ini nyala terus. Dan kita akan coba nyalain dulu untuk mesinnya. Nah nih ya, ini untuk mesinnya udah hidup. Nah di sini untuk lambang kuning ya, lambang kuning lampu engine nih. Nah ini nyala. Nah ini kalau sudah seperti ini, langkah awal nih kita harus scan dulu ya. Scan kita bisa ini scan universal juga bisa. Nah di sini kita pakai yang universal aja nih ya. Nih scan universal. Nah ini sedikit membantu ya untuk mengatasi hal-hal yang berbau kelistrikan. Coba kita akan tancepin dulu ke soket OBD-nya. Nah di sini ya. Oke, dan kita akan scan dulu. Nah ini ya. Bentar. Oke ya, nah ini kita akan scan dulu untuk permasalahannya. Permasalahan cek engine nyala. Kita konekin dulu. Oke, nah ini ya. Kita scan sampai muncul kode DTC. Nah ini ya. Ini lagi proses scanning. Kita tungguin aja karena untuk cek engine ya. Nih, cek engine ini nyala. Cek engine nyala ketika mesin hidup dan di sini terdapat beberapa kode DTC. Oke, nah ini udah mulai kelihatan ya, mulai kedetek. Nah ini ada 1, 2, 3, 4 kode sama ya. Ya, dia history, throttle, aktuator, kontrol, body. Ya, jadi ini untuk kodenya. Ini. Nah ini kemungkinan besar ya, ini nanti akan kita cek untuk kelistrikannya atau di bagian throttle body atau yang di bagian ECU bisa jadi ya untuk kasus kode DTC di engine dengan kode throttle actuator control idle posisi tidak learning gitu ya. Nah nih, oke. Nah ini ketika kita clear nanti akan ini lagi ya. Clear bisa hilang, tapi nanti di bawah jalan berapa lama gitu dia akan nongol lagi. Oke. Nah ini ya, ini setelah kita cek, kita urut semuanya, ternyata untuk ECU-nya yang bermasalah. Nah ini kita ganti menggunakan yang baru ya. Kita ganti dan ini untuk yang lamanya. Ini yang barunya ya. Dan kalau sudah seperti ini harus diregistrasiin lagi ya untuk immobilizer-nya. Nah ini kalau seperti ini kita butuh bantuan dari Suzuki-nya untuk mendaftarkan kode IMOP-nya ini ya. Oke. Nah, kalau seperti ini nanti ketika kita kunci kontak on dia lampunya akan ngedip ya. Jadi bisa starter tapi nggak hidup gitu ya. Oke, nah nih ya. Ini ketika kita kunci kontak on sebelum IMOP-nya diregistrasi. Nah, ini untuk gambar kunci kontak atau gambar kunci ini akan ngedip terus ya. Oke, ini akan ngedip terus. Jadi kalau kita ganti ECU atau ECM ya, ini wajib diregistrasi untuk immobilizer-nya. Oke, nah untuk yang satu ini kita nggak bisa ya, kita harus butuh bantuan dari Suzuki-nya. Mungkin untuk yang ahli kunci bisa pemrograman, tapi di sini kita nggak bisa ya. Tetap aja kita harus ke Suzuki-nya. Oke, nanti setelah
kita minta bantuan, baru kita akan scan lagi. Oke. Nah ini ya, ini lagi proses untuk pendaftaran Immobilizer. Karena untuk pendaftaran Immobilizer ini ya, ini kita nggak bisa lakukan sendiri karena untuk alatnya pun juga nggak ada. Nah di sini kita minta bantuan dari tim Suzuki untuk melakukan registrasi atau pendaftaran kode Immobilizer-nya ini ya. Oke, ini kita lagi proses. Dan setelah prosesnya berhasil, nanti kita akan lakukan tes ya. Biasanya untuk kendala DTC seperti tadi ya, ini dia muncul ketika jalan beberapa kilo begitu ya. Nah dia nanti nggak bisa digas. Oke, nggak bisa digas. Dan muncul kode DTC throttle aktuator ya. Nah setelah kita cek untuk bagian ini kelistrikannya, terus bagian throttle bodinya sendiri, dan untuk jalur ya, jalur wiringnya itu aman. Dan selanjutnya kita vonis untuk penggantian ECU. Oke, nah ini ya, ini lagi proses untuk pendaftaran Immobilizer. Oke, ini udah sukses ya. Tinggal nanti kita tes jalan. Nah ini ya, ini untuk Immobilizer-nya udah terregistrasi. Kita akan matiin. Ini ada 2 kunci ya. Ini kalau kita untuk registrasi mod nih, kita harus sediain 2 kunci ya, karena kalau cuma satu aja yang diregistrasi, nanti satunya nggak bisa buat ngidupin mesin, atau gambar remote-nya juga masih nyala begitu ya. Ini akan kita buat starter dua-duanya. Kita on. Kita perhatikan di indikator kunci kontak udah mati. Oke. Kita starter. Oke, udah nyala ya. Udah nyala, cek engine mati. Dan ketika kita matiin, kita ganti kunci satunya. Mana nih? Aduh. Nah, tadi pakai ini, sekarang pakai yang ini. Kita on, kita perhatikan di indikator kunci kontak mati ya, 3 detik mati. Kita starter. Oke, nah ini ya, udah nyala mesinnya. Cek engine juga udah mati. Dan nanti akan kita tes jalan ya, kita tes jalan dan kita scan ulang lagi untuk kode DTC nya masih muncul atau enggak begitu ya. Nah ini ya, ini untuk ECU R3 manual ya, yang R3 manual. Karena untuk yang manual dan yang matic itu beda. Nah ini untuk bekasnya. Nah di sini untuk kode partnya. Oke. Dan ini untuk harganya ini 3 jutaan ya. Untuk harga ECU R3 ini 3 jutaan. Nah ini ya, ini kita lagi tes di tol dulu untuk memastikan semuanya oke ya. Karena tadi sebelumnya itu di bawahnya itu ngempos. Ini kita lagi tes dulu sambil macet.
ini setelah kita tes ya, setelah kita tes jalan, udah kita tes, dan alhamdulillah ya, untuk problemnya sudah teratasi. Dan setelah itu tinggal kita scan lagi nih. Coba kita akan scan lagi untuk kode DTC nya. Oke, nah nih ya, ini akan kita konekin dulu scan-nya. Kita tunggu proses scanningnya. Tadi juga udah di scan pakai scanan punya Suzuki ya, karena untuk registrasi Immobilizer, nah kita butuh bantuan ya, karena alat yang tidak memadai. Jadi mau nggak mau kita panggil untuk tim Suzuki untuk registrasi Immobilizer-nya. Oke, nah ini ya, ini kita tinggal tunggu dulu proses scanningnya. Tadi sebelumnya itu ketika cek engine nyala, nah dia ketika kita bawa jalan gitu ya, nah dia di kecepatan tertentu, nah dia ngempos, nggak mau digas lagi. Jadi setelah dicek, ternyata untuk bagian ECU-nya itu yang bermasalah. Maka dari itu kita saranin ganti ECU, karena untuk wiring atau kabelnya atau yang bagian lain masih oke. Jadi kita vonis untuk ECU-nya yang bermasalah. Nah ini udah selesai untuk proses scanningnya, jadi nggak ada kode DTC yang muncul lagi. Oke ya, jadi udah oke semua. DTC-nya 0 DTC ya. Oke, jadi kebetulan untuk video kali ini mengenai cek engine ya, cek engine. Ini Suzuki R3 lama ya. R3 lama dari 2012 ya, 12-an keluar pertama, atau 2013 sampai 2017. Yang ke sebelum masuk ke all new atau yang ke SL7-nya. Oke, jadi kebetulan untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.